bertemu kembali dalam acara Bina Iman Anak Santo Gabriel Pulegebang at Home. Bagaimana? Semuanya sudah siap? Semua anggota keluarga sudah kumpul? Kalau begitu, mari kita siapkan hati, kita siapkan diri, duduk dengan tenang. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati, kita akan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu sampai hari ini. Pagi ini kami berkumpul untuk belajar bersama, membaca dan mendengar firman-Mu. Ajari kami dan tuntun kami agar bisa menerima arti ajaran-Mu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik yang manis, mari kita mendengarkan bacaan hari ini. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan Allah yang sangat menyayangi seluruh ciptaannya. Yesus ingin semua orang selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Sebagai manusia, Tuhan Yesus juga mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Waktu lahir, tidak ada tempat yang layak untuknya. Saat masih kecil, ia juga harus mengungsi agar dia selamat. Ketika dewasa, banyak orang yang menentang pewartaannya. Namun begitu, Yesus tetap setia pada pekerjaan yang Bapa berikan. Yesus selalu mempermuliakan Bapa. Ia menyelesaikan pekerjaannya. Yesus rela menanggung penderitaan yang sangat berat, bahkan sampai wafat di salib. Setiap orang mempunyai tugas dalam hidupnya. Seperti teladan Tuhan Yesus, kita pun harus menyelesaikan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Apa ya tugas kita? Misalnya sebagai pelajar, tugas adik-adik yaitu belajar. Adik-adik mungkin merasa susah juga karena kalau sekolah harus bangun pagi-pagi, berangkat ke sekolah, mengerjakan berbagai tugas dari sekolah, kemudian harus diulang lagi di rumah.
Atau belakangan ini lebih banyak online ya adik-adik ya, mengerjakan tugasnya online, bertemu dengan bu guru juga online. Lalu sebagai anak, tugas kita adalah membantu orang tua di rumah. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya membereskan tempat tidur, merapikan mainan jika sudah selesai bermain, memandikan, memberi makan hewan peliharaan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Maka, lakukan tugas adik-adik dengan penuh semangat ya. Ingat kata-kata Tuhan Yesus pada pertemuan kita minggu yang lalu. Ia bahkan meminta kepada Bapa untuk memberikan kita penolong. Jangan khawatir, ada Roh Kudus yang akan menolong. Lakukan tugas adik-adik dengan baik. Sayangi diri sendiri dengan selalu makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, bermain dengan gembira, lalu belajar dengan semangat. Jangan lupa sayangi orang-orang di sekitar kalian. Hiburlah orang yang sedih, membantu orang yang susah, membuang sampah pada tempatnya, pakai air secukupnya, dan hemat listrik. Ingat ya, di samping tugas adik-adik seperti contoh di atas, kita semua mempunyai tugas untuk merawat bumi dan segala isinya. Nah, ini ada video bagus tentang salah satu tugas kita, yaitu menjaga bumi. Tonton yuk! Klik link di bawah ini ya adik-adik, minta orang tua kamu untuk melakukannya. Terima kasih. Adik-adik, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagunya Burung Pipit, tapi ada beberapa pilihan lagu. Kalian bisa klik link-link di bawah ini, tapi kita dengerin yuk sama-sama lagu Burung Pipit. Dan adik-adik, di bawah ini ada beberapa gambar yang sepertinya adalah tugas-tugas kita. Kira-kira yang mana ya yang bisa kita lakukan? Kalau belum tahu, coba tanya kepada ayah atau ibu kita apa yang bisa kita lakukan di rumah. Oh ya, gambar tersebut bisa kalian gambar ulang atau bisa juga kalian print untuk diwarnai. Seru kan? Adik-adik terkasih, kalau boleh kakak buat kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini, maka kita harus melaksanakan tugas kita sesuai dengan peran kita masing-masing dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat. Seperti Tuhan Yesus, walaupun penuh dengan pengorbanan, tetapi apa yang dikerjakan selalu dengan kesungguhan hati. Jangan lupa untuk selalu berdoa seperti Tuhan Yesus yang juga mendoakan kita kepada Allah Bapa. Oke adik-adik, karena kita sudah tiba di ujung acara kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus juga sering berdoa kan? Nah, kita juga berdoa juga yuk. Kita doa penutup, kita minta berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu memberikan contoh yang baik bagi kami. Berkati kami agar kami mampu menjalankan tugas kami dengan semangat dan berkenan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Semoga kita bisa bertemu langsung ya secepatnya. Kita doakan agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di gereja. Terima kasih adik-adik sudah menemani sampai di ujung acara. Sampai jumpa di kesempatan lain-lain. Jaga kesehatan, jaga kebersihan diri ya. Sampai jumpa di kegiatan Bina Iman Anak at Home. Tuhan Yesus memberkati.